Halo, mestinya kata Ani, Mesti berkembangnya dugaan terkait kasus Nizam, di mana TR, sang ibu tiri yang telah ditetapkan menjadi tersangka, buka suara terkait meminta Anwar juga diusut. Seraya membuat dugaan kalau terduga pelaku bukan hanya satu saja. Terlebih, Lisnawati, sang ibu kandung yang juga menuntut keadilan atas kematian Nizam, juga telah melaporkan mantan suaminya tersebut dengan dugaan penelantaran anak. Dan gak cuma itu aja, sebelumnya kubu TR yang merupakan ibu tiri dari Nizam yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka pun justru buka suara terkait adik kandung Anwar yang membantah tudingan penganiayaan yang dilakukan oleh TR. Melihat adanya pihak-pihak yang seraya kekeh ingin dirinya juga ikut diusut, lalu benarkah ayah kandung Nizam itu kini mulai pasrah dengan tudingan kepadanya? Atau justru akan menantang balik pihak yang diduga menudingnya terlibat dalam tragedi naas sang anak yaitu Nizam? Siapapun, sekarang sudah ada tersangka, yaitu ibu tirinya. Bisa saja nanti ada tersangka-tersangka lain, atau memang ada petunjuk ke klien saya. Nggak ada masalah bagi saya kalau memang bisa polisi membuktikan bahwa klien saya salah, klien saya ikut serta, atau klien saya sebagai otak, kan bisa saja. Saya nggak ada masalah. Yang penting target saya adalah bahwa karena kan saya menjadi PH ini karena panggilan hati agar orang yang melakukan terhadap anak ini sampai meninggal itu harus ditemukan, harus jadi tersangka, harus diadili, begitu ya. Sekarang banyak sekali yang menuduh klien saya, Pak Awang ini terlibat. Ayo buktikan, saya tantang buktikan di mana. Kalau memang benar dia ikut serta, saya nggak ada masalah kok. Itu karena target saya adalah tadi kembali lagi, saya targetnya bahwa yang melakukan tindak pidana ini terhadap anak ini harus ditemukan dan harus diadili gitu. Kemana aja sih selama ini kan ibu aslinya itu kan juga menjadi pertanyaan kan selama 7 tahun juga. Itu anak itu diserahin itu kan sama ibunya kepada Pak Awang itu, sama neneknya. Jadi jangan terlalu dibuat narasi-narasi yang tidak baik lah. Kalaupun sekarang sudah bergulir ada laporan, ada ini, yuk kita sama-sama ya, kita harus menghadapi itu dan harus bisa menjelaskan. Itu keterangan dari siapa? Adanya siapa? Adanya ayah Nizam. Adanya Nizam. Ya itu kan maksudnya dia mengeluarkan kalimat seperti itu atau pendapat seperti itu kan, apakah benar-benar dia melihat, apakah benar-benar dia karena kan bisa saja orang memberikan keterangan yang benar atau memberikan keterangan yang tidak benar. Tapi kan kalau memberikan keterangan yang tidak benar itu bisa dipenjarakan kan, orang bisa dipenjara juga kalau tidak sesuai dengan fakta. Yang tragedi naas yang diduga dialami Nizam dengan dugaan penganiayaan hingga membuatnya harus meregang nyawa dengan cara yang cukup sadis, hingga kini memang seraya masih jadi tanda tanya. Hal tersebut lantaran masih ada pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga konflik panas antara orang tua Nizam, yaitu ibu tiri yang diduga merasa dikorbankan oleh Anwar, ayah kandung Nizam, hingga akhirnya terus buka suara, termasuk mengenai KDRT yang ia terima dari Anwar yang juga diduga dialami oleh Lisna, ibu kandung Nizam, saat masih menikah dengan Anwar. Selain itu, TR yang kini telah ditetapkan jadi tersangka ini pun melalui kuasa hukumnya bahkan menyebut dugaan pembiaran pada Nizam saat ia dalam kondisi kurang sehat. Kenapa ada indikasi dugaan bapaknya di sini juga melakukan? Satu, bapaknya ini menurut keterangan dari TR ini, dari istri yang sekarang ini, menikah sekitar 11 kali
walaupun itu siri ya, kita tidak bisa membuktikan secara hukum, tapi dia menikah siri, ternyata secara agama kan juga itu adalah suatu pernikahan. Dan itu bercerai, yang diduga juga karena KDRT. Dan bapaknya ini ke ibunya juga sering melakukan KDRT menurut keterangan ibunya. Apalagi sekarang bapaknya ini juga dilaporkan sama istri yang sebelumnya atau ibu kandung dari NS ini, dari Nizar ini. Kan bapaknya juga dilaporkan. Artinya apa? Bapaknya ada kemungkinan dengan histori-histori yang seperti itu, patut diduga bapaknya juga melakukan itu. Bahkan kalau menurut keterangan TR ini saat perjalanan ke rumah sakit, saat perjalanan ke rumah sakit, bapaknya ini emosi karena posisi bapaknya ini di luar lah, lagi nggak di rumah, suruh pulang sama istrinya karena kondisi Nizarnya ini sudah kurang membaik, dalam artian di sini katanya lebih lemas, dan itu difoto loh, itu difoto di situ. Fotonya pun masih ada, chatnya pun masih ada. Itu salah satu bukti yang mengatakan mungkin bahasanya papa atau ayah atau gimana, pulang, Nizar ini sakit, Nizar ini makin lemas, bawa ke rumah sakit. Bapaknya itu pulang marah-marah gara-gara suruh pulang, dia hanya tidur, nggak langsung ke rumah sakit. Ini nih, dari sini juga harusnya kita harus menganalisa, jangan semata-mata dia karena melapor gitu. Bisa jadi dia melapor karena membentengi dirinya sendiri gitu. Dari situ dibanguni lagi, hayo ke rumah sakit kata ibunya. Kamu suruh pulang malah tidur. Kesel bapaknya ini karena lagi tidur, suruh pulang terus datang malah tidur. Karena mungkin dari tidur dan disuruh pulang itu, dia marah-marah, ambek-ambekan ke rumah sakit. Dan menurut keterangan ibunya di situ di mobil, dia melakukan penganiayaan juga terhadap Nizar. Nizar dilempar pakai tas, kata ibu tirinya ini, keterangan ibu tirinya, di mobilnya. Ibunya pun dimarah-marahin. Bahkan kalau nggak salah keterangan ibunya ini ada kekerasan fisik atau dan lain-lain itu. Artinya di sini dugaan-dugaan ini atau hal-hal yang seperti itu patut rasanya. Itu loh, patut rasanya, jangan karena dia pelapor dia tidak bisa ditersangka, bisa. Mulai buka suara terkait dugaan kelakuan yang diduga kerap melakukan KDRT terhadapnya, yang diduga diharapkan kubu TR juga bisa menjadi pertimbangan agar ayah kandung Nizam ikut diusut. Diduga membuat kubu Anwar tak hanya menantang bukti, tapi juga akan membuka kembali laporan kepolisian yang dulu pernah dibuat untuk TR pada tahun lalu atas dugaan kekerasan pada Nizam Besti. Hal tersebut diduga juga sebagai perlawanan balik untuk TR terhadapnya. Lalu bagaimana kubu Anwar menanggapi kubu Lisnawati, ibu kandung Nizam yang belum lama ini meminta perlindungan atas dugaan teror yang dialami? Benarkah ayah Nizam juga jadi ikut diduga melakukannya atau justru mengalami teror yang sama seperti Lisnawati? Teman-teman ngikutin nggak apa yang kemarin saya sampaikan di beberapa media ya? Bahwa laporan yang terdahulu itu dibuka kembali dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Oh, jadi laporan yang tahun 2020 ya, Pak? Iya, dibuka itu. Udah saya press release kemarin. Beritanya semua masuk TV semua. Udah semuanya. Dengan laporan di 2025 itu memperkuat peran dari ibu tirinya Nizam ya, Pak, berarti? Betul. Juga kan ada peran dari anak angkatnya itu. Ini kan ada anak bawaannya ya, Pak ya? Ah ya, bukan anak bawaan, anak angkatnya. Ada benang merah tuh antara kejadian terdahulu dengan sekarang gitu. Itu yang kita maksud itu. Makanya kemarin sudah dibuatkan pernyataan bahwa istilahnya lah uang prestasi lah dari perjanjian, dia tidak akan melakukan ini melakukan itu, ternyata dia melakukan pada hari ini, dia sudah jadi tersangka. Itu jelas, silakan aja, kan itu
ya mau ke DPR, LPSK, mau minta perlindungan apa kan semua. Tapi kalaupun klien saya juga ada ancaman, saya juga akan lapor minta perlindungan ke LPSK sama. Sampai hari ini saya cek kemarin. Apakah Pak Awang ada ancaman? Nggak ada tekanan, Pak? Enggak, Pak. Tapi ada WA seperti biarin aja. Tapi kalau sudah ancaman diri apa, nanti kita bikin laporan juga. Tapi sepanjang hari ini belum. Saya bilang kalau Pak Awang nanti ada tekanan atau ngancam ke siapapun, ya terhadap siapapun, saya nggak akan bela. Oh enggak, Pak, saya malah banyak tekanan, saya banyak pressure, ancaman dari itu. Tapi sebatas hanya seperti itu saja. Tapi kalau ancaman pembunuhan, ancaman yang lain nggak ada. Ya, kasus Nizam yang masih menjadi tanda tanya lantaran adanya buka suara dari TR yang kini jadi tersangka, dan juga terkait ibu kandung Nizam yang juga getol mencari keadilan untuk Nizam dengan salah satu upayanya mendatangi Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR yang kemudian ditanggapi positif, di mana Rieke pun memberikan dukungan pada pihak aparat untuk kasus ini tidak hanya mengerucut pada satu tersangka agar bisa tuntas, tapi juga Rieke berharap digunakan pasal berlapis bagi pelakunya. Terlebih Rieke juga menyampaikan kalau Komisi 3 DPR juga akan mengawal kasus Nizam. Namun di sisi lain saya juga sangat memberi dukungan kepada aparat penegak hukum bahwa kasus ini jangan dengan one single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga, kemudian ada konsep pidana mati, tapi ini adalah upaya hukum terakhir di dalam KUHP yang baru. Selain itu, saya sangat berharap dari kasus ini jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak begitu. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif. Info yang terakhir adalah Komisi 3 DPR RI. Terima kasih untuk pimpinan Komisi 3 DPR RI, ketuanya langsung yang mengawal ini meskipun belum audiensi, tapi insya Allah kalau tidak ada kendala hari Senin akan diterima oleh Komisi 3 DPR RI. Nah, sudah banyak dikawal untuk kasus Nizam, Besti. Semoga semakin cepat menemukan titik terang ya untuk almarhum Nizam mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.